Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabil kamil wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib, para guru-guru kita, para orang tua kita yang ada dan berkumpul bersama kita di malam hari ini. Dengan berkat mereka insya Allah kita mendapatkan keberkatan demi keberkatan di malam hari ini. Allah sudah memberkati kita, dimasukkan kita di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di malam hari ini, kita mampu hadir di dalam memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW.
Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan para guru-guru kita, para habaib di malam hari ini. Nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau seandainya hadirnya kita di malam hari ini untuk datang ke majelis taklim, untuk datang di dalam memperingati peristiwa yang sangat agung, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mungkin seandainya kita hanya punya niat untuk hadir, itu sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan keberkatan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seseorang yang membunuh 100 orang, ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disyaratkan untuk pergi menuju ke tempat yang baik, meninggalkan ke tempat yang tidak baik. Orang tersebut tidak melakukan kebaikan, cuman hanya niat, kemudian dia keluar dari tempat yang tidak baik, ternyata di tengah jalan menemui ajalnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tersebut yang membunuh 100 orang hingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat untuk ke tempat yang baik. Dan itu di zaman dahulu, di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Hanya sekadar niat dan berjalan menuju ke tempat yang baik. Bagaimana kita pada saat ini umatnya Nabi Muhammad SAW, menuju dari rumah atau dari tempat kita semula ke tempat ini dengan niat yang baik untuk menghadiri peristiwa yang sangat dicintai Nabi, karena malam yang paling mulia bagi Nabi Muhammad SAW adalah malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, pada malam yang paling mulia adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena malam yang sangat mulia, yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW adalah malam ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang terkandung di dalamnya begitu banyak hikmah. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah Subhanahu wa taala. Diakui Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba karena sudah mengabdi kepada Allah. Betul-betul pengabdian yang sangat sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat agung ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat Subhana, Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang sangat luar biasa, di sini hikmah begitu banyak. Tidak cukup mungkin 1 atau 2 malam, atau bahkan sampai dengan ikhtitam tidak akan cukup kita mengungkap hikmah di balik peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW diperjalankan Allah Subhanahu, dilihatkan Allah Subhanahu tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara mungkin hikmah yang bisa kita ambil di dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, dan hikmah yang paling agung tidak lain adalah sholat 5 waktu. Di dalam perjalanan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di antaranya adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ahli surga, dan juga Allah Subhanahu wa taala pertunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukuman terhadap umatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Kalau mungkin kita bayangkan perjalanan ini untuk kita, ketika kita melakukan mungkin perjalanan, melihat sesuatu hal di jalan, mungkin kita menyaksikan sesuatu yang bagus, yang indah atau yang tidak indah. Mungkin kita kalau sayang dengan anak kita, ketika mungkin melihat sesuatu kepengen kita beli untuk hadiah kepada anak atau orang yang kita cintai. Melihat itu ingat kita anak kita, ingat mungkin keluarga kita yang cinta dengan bini, mungkin ingat bininya, bininya senang ini nak diberikan, anaknya senang ini nak diberikan.
atau dijengokkan sesuatu hal yang tidak ada bagus, pasti itu akan ketika kita ingat dengan mungkin orang-orang yang kita cintai, jangan sampai terjadi kepada orang-orang yang kita cintai. Ini kita, sifat kita ini, penyayang kita belum sempurna. Bagaimana sifatnya Nabi Muhammad SAW? Sifatkan Nabi SAW Raufur Rahim, sangat penyayang terhadap umatnya, terhadap orang yang beriman. Ketika Nabi SAW disaksikan Allah Subhanahu Wa Taala nikmat-nikmat surga, pasti Nabi akan terkenang dengan kita umatnya Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan nikmat tersebut. Ketika Nabi SAW dipertunjukkan dengan siksa-siksa yang ada di neraka, pasti Nabi SAW berdoa meminta kepada Allah agar umatnya terhindar dari azab tersebut. Sebab kasih sayang Nabi SAW tidak bisa kita bayangkan.